Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Surya Dharma dan Indah Juwita akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengenalan komunikasi data. Komunikasi data adalah proses transmisi informasi digital antara perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan perangkat Internet of Things atau IoT. Ini memungkinkan berbagi data, bertukar pesan, dan mengakses informasi secara real time. Oke, kita ke slide berikutnya. Ada jenis-jenis komunikasi data. Ya, di sini ada jenis-jenis komunikasi data. Ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi sinkron, yaitu terjadi secara real time seperti percakapan telepon atau video conference. Yang kedua ada komunikasi asinkron, yaitu tidak terjadi secara real time seperti email atau pesan instan. Yang ketiga ada komunikasi broadcast. Komunikasi broadcast yang sering kita dengar yaitu pengiriman data dari suatu sumber ke banyak penerima seperti siaran TV ataupun radio. Berikutnya ada komponen komunikasi data. 1. Perangkat keras yang berisi komputer, router, modem, kabel, dan perangkat lainnya. 2. Perangkat lunak yang berisi sistem operasi, driver, aplikasi, dan protokol komunikasi. 3. Media transmisi yang berisi kabel, fiber optik, gelombang radio, atau satelit. Keempat, ada protokol yang berisi aturan yang mengatur format transmisi dan sinkronisasi data. Selanjutnya ada topologi jaringan. 1. Bintang atau sering disebut dengan topologi star yang terhubung dengan satu titik pusat. Yang kedua ada topologi bus yang terhubung melalui satu saluran bersama. Yang ketiga ada ring yang terhubung secara sirkular, data bergerak dalam satu arah. Yang keempat ada mesh, banyak koneksi redutan antar perangkat untuk keandalan. Selanjutnya ada protokol komunikasi data. 1. Ada TCP atau IP yang berisi protokol standar internet yang memungkinkan komunikasi antar jaringan. Yang kedua ada HTTP atau HTTPS yang berfungsi protokol transfer data di World Wide Web. Yang ketiga ada Bluetooth yang berisi protokol nirkabel untuk koneksi perangkat dekat jarak jauh pendek. Selanjutnya ada keamanan komunikasi data. Ekspresi yang berisi mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus. Yang kedua ada autentikasi yang berisi memverifikasi identitas pengguna atau perangkat untuk mengakses sumber daya. Yang ketiga ada firewall yang berisi mencegah akses tidak sah ke jaringan dengan memantau lalu lintas data. Yang keempat ada backup dan pemulihan yang berisi menyimpan salinan data untuk memungkinkan pemulihan jika terjadi kerusakan. Selanjutnya ada standar dan regulasi. 1. Standar industri yang berisi protokol dan spesifikasi yang disepakati untuk menjamin interoperabilitas. Yang kedua, regulasi pemerintah yang berisi undang-undang dan kebijakan yang mengatur keamanan dan privasi data. Yang ketiga ada sertifikasi yang berisi proses verifikasi kesesuaian dengan standar dan regulasi yang berlaku. Berikut ada aplikasi komunikasi data. Contoh aplikasinya yaitu berupa email. Kegunaan email di sini seperti pertukaran pesan dan dokumen. Dan contoh berikutnya ada video conference, yaitu kegunaannya untuk rapat dan kolaborasi jarak jauh. Dan Internet of Things, yaitu IoT,
Gunaannya pemantauan dan kendali perangkat cerdas. Yang terakhir ada cloud computing. Gunaannya penyimpanan dan pemrosesan data dalam jaringan. Kita ke slide berikutnya, ada tantangan dan tren komunikasi data. Dan tantangan dan tren komunikasi data terbagi menjadi 3 bagian, yaitu keamanan dan privasi, yaitu meningkatkan serangan cyber dan kebutuhan akan perlindungan data yang lebih besar. Yang kedua ada Internet of Things, yaitu IoT, pertumbuhan perangkat cerdas yang terhubung dan kebutuhan akan interoperabilitas. Yang ketiga ada terakhir Big Data dan Analitik, peningkatan volume data yang membutuhkan teknologi untuk pengolahan dan analisis. Dan kita ke slide terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang di kesimpulan dan rekomendasi juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penguasaan konsep dasar, memahami jenis-jenis komponen dan topologi komunikasi data. Yang kedua ada adaptasi teknologi terkini, mengikuti perkembangan protokol standar dan aplikasi terbaru. Yang ketiga prioritas keamanan, menerapkan langkah-langkah keamanan yang efektif dan untuk melindungi data. Baik, hanya itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.